Halo guys, welcome to back channel AR bersama gua AR di CapCut Creator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini gua bakal bikin JJ lagi dengan sound cinta segitiga sesuai requestannya abang ini ya. Nah, oke guys, di sini bakal gua bikin JJ dengan versi ataupun style itu zoom out ya. Sebenarnya buat zoom out ini udah pernah gua share di video gua berapa bulan yang lalu, gua lupa juga ya. Kalau kalian penasaran, linknya ntar gua sediain di pin komentar dan di deskripsi guys. Nah, oke, sebelum lanjut, buat kalian yang baru mampir ke channel gua, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terupdate dari gua guys. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke inti videonya guys. Di sini kalian ubah dulu buat rasionya. Pertama-tama itu terserah kalian mau pakai rasio berapa ya. Di sini gua pakai rasio TikTok ataupun rasio yang sering digunakan di YouTube dan di TikTok ya. Di sini gua pakai 9:16. Kalau kalian mau pakai rasio 3:4 ataupun yang 1:1 ataupun yang 16:9 itu juga nggak apa-apa sih ya, terserah kalian seleranya yang mana. Nah, terus di sini kalian masukin satu buah foto kalian ya, ataupun kalian pakai mentahan yang udah gue sediain di pin komentar. Nah, di sini tinggal kalian tarik aja sampai beat yang kedua ya, kalian pasin kayak gini atau di durasi 10:3 ya. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya kalian masukin buat mentahan yang kedua yang udah kalian download di pin komentar. Nah, oke, di sini gue udah masukin buat mentahan yang kedua, dan di sini jangan lupa buat skalanya kalian ubah di 110. Lalu buat mentahan yang pertama kalian ubah juga di 110 guys. Nah, kalau udah kalian pencet menu overlay biar kelihatan titik kuningnya. Nah, kalau udah di sini tinggal kalian tarik sampai titik bit yang ke-11 ya, ataupun titik bit pertamanya yang ini yang lurusan transisi. Atau buat durasi fotonya itu di 3:2 sekon guys. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya tinggal kita bikin zoom out dari titik bit ke-1 sampai titik bit yang ke-5 dulu. Nah, di sini tuh buat zoom outnya kayak gini guys, kan tambahin keyframe di awal ya. Sebenarnya ini rata-rata semua orang bisa buat bikin zoom out, tapi cara penghalusannya, cara nipisnya itu beda-beda dan rata-rata itu kebanyakan gagal. Nah, di sini bakal gue kasih tips dan triknya buat JJ-nya biar smooth guys. Di sini langkah selanjutnya akan tambahin keyframe di tengah-tengah di antara bit ya kayak gini. Dan di lurusan bitnya, bit yang kedua. Lalu kalian zoom aja ya, zoom manual, jangan pakai menu dasar, zoom manual sekiranya segini aja. Lalu di tengah-tengah di antara bit yang kedua dan ketiga, lalu yang ke bit yang ketiga tambahin keyframe, lalu kalian perkecil. Nah, lalu kalian kasih keyframe juga di tengah-tengah di antara bit yang ketiga dan 4, lalu di lurusan bit yang keempatnya, lalu kalian zoom lagi. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya di antara bit yang 4 dan 5, lalu di lurusan bit yang kelimanya, lalu kalian perkecil. Nah, kalau udah langkah selanjutnya di sini tinggal kalian tambahin keyframe di antara bit yang kelima dan keenam. Lalu kalian tambahin bit yang lurusan bit yang keenam, tambahin keyframe dan kalian zoom aja. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya di antara bit yang kelima dan keenam, di sini ada keyframe yang di tengah. Kalian geser ke bagian sebelah kirinya, tambahin keyframe. Kembali ke keyframe yang di tengah tadi, kalian hapus dan tambah, dan lalu buat keyframe yang ini tadi yang kalian tambahin tadi kalian hapus aja. Nah, terus cara penghalusannya kayak gini guys. Ya, di sini kan kita harus zoom out maju mundur ya. Jadi kalian jangan samain dengan di bit yang kelima dan keenam. Caranya beda lagi. Caranya gimana bang? Caranya gini. Kalian bikin aja dulu JJ tipis kayak gini ya. Kalian tambahin 3 keyframe kayak gini, 1, 2, 3 ya. Nah, kayak gini, gue kasih contoh satu kali aja biar nggak kelamaan. Kalian langsung pencet keyframe yang pertama, kalian cara manual ya, jangan pakai cara mendasar, kalian cara manual. Kalian geser aja buat fotonya di keyframe pertama itu ke pojok kanan bawah, kayak gini, satu kali hentakan. Nah, kayak gini. Lanjut ke keyframe nomor 2 ataupun keyframe yang di tengah, kalian geser ke sebelah kanan, satu kali hentakan ya, kayak gini. Dan buat fotonya itu ya di sini itu harus bener-bener lurus kayak gini guys. Nah ya, kalau kalian cek di menu dasar kayak gini, itu buat posisi yang Y-nya itu tetap di 0 ya. Nah, kalau udah tinggal kalian checklist aja. Lalu buat yang keyframe nomor 3 itu kalian geser aja ke pojok ke atas. Nah, gitu ya. Posisi fotonya buat bagian yang X itu tetap 0 ya. Dan kalian checklist aja. Nah, cara ngalusnya gimana? Cara ngalusnya gini guys. Kalau kalian udah bikin ini ya, settingan JJ tipisnya, cara ngalusnya gini. Kalian pergi dulu ke bagian sebelah. Ini kan ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 bagian ya. Jadi cara ngalusinnya kayak gini. Kalian tambahin dulu satu keyframe di bagian pertama, lanjut ke keyframe sebelah kanannya kalian hapus, tambah. Lalu buat keyframe yang di bagian pertama kalian hapus. Nah, begitu juga untuk seterusnya kayak gini.
Nah, kalau udah ya guys ya, kalau udah di sini cara ngalusinnya jangan kayak gini. Jangan kayak gini ya. Karena rata-rata tuh biasanya tuh kayak gini nih. Nah, lanjut di kayak giniin dia tuh biasanya kan. Nah, itu jangan diginiin ya. Beda beat, beda penerapannya. Seharusnya kayak gini. Bentar, gua ulang. Nah, seharusnya 3 keyframe ini guys yang di tengah di antara keyframe itu tinggal dicepit kiri kanannya, dan jaraknya itu jangan mepet ya. Jaraknya jangan mepet. Harus renggang gitu. Nah, kayak gini. Tuh. Nah, ini penerapan buat di beat yang apa ya? Beat yang panjang. Ini kan dari beat 1 ke beat yang kedua ini kan panjang, tapi di beat 2 ke 3 ini kan beatnya pendek. Nah, cara penerapannya ini beda lagi cara ngalusinnya, guys. Kalian tinggal bikin jiji tipis dulu kayak gini ya. Kayak tadi. Nah, di sini guys, gua udah bikin buat settingan jiji tipisnya, dan buat ngalusinnya tuh kayak gini guys. Langkah pertamanya itu sama kayak gini juga caranya tuh, tapi tahap keduanya yang beda ya. Nah, kayak gini. Nah, cara pengalusannya itu jangan dicepit, tapi tambahin aja keyframe di setiap bagian. Satu, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Nah, lanjut geser aja buat kursornya ini ke keyframe yang sebelah kirinya. Kalian hapus, langkai satu keyframe hapus, langkai satu keyframe hapus. Nah, terus kalau udah kalian bikin jiji tipis semua yang seperti yang udah gue praktekin ini tadi sampai ke titik bit yang ke-6-nya ini, itu buat di bit yang lurusan keyframe-nya itu kan di sini udah ada keyframe nih buat bagian sebelah kanan, yang sebelah kiri ini belum. Kalian tambahin aja dengan jarak yang sama kayak gini. Dan buat keyframe yang di tengahnya ini kalian hapus aja. Nah, gitu guys. Lanjut di sini juga sama caranya sama ya, tapi kalian bikin jiji tipis aja dulu gitu ya, gitu. Nah, kalau udah guys di sini ya, kalian anggap aja di sini gue udah bikin jiji tipisnya ya, gitu guys ya, biar nggak memakan waktu ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian taruh aja keyframe di bit yang ke-7, ke-8, dan yang ke-9. Nah, kayak gini guys. Nah, terus langkah selanjutnya akan tambahin keyframe di tengah-tengahnya kayak gini. Lanjut ke menu dasar, pilih putar. Kalian putar aja, itu terserah kalian mau ke -1 ataupun ke -2 ya. Kalau kalian pengen kerasa banget buat ini ayunnya, itu pakai di -2 ya. Di sini gua pakai di -2 guys. Nah, kayak gini. Nah, terus di sini itu kalian mainin grafik ya. Nah, kayak gini. Buat bagian pertama di sini kan masukin aja buat grafiknya itu yang keluar 2, dan di sini tuh kuadrat masuk ya. Jadi di sini tuh kuadrat keluar dan kuadrat masuk ya. Kuadrat keluar dan kuadrat masuk, dan checklist aja. Nah, ntar hasilnya kurang lebih kayak gini buat jiji ayunnya. Nah, gitu. Terus buat dari bit yang ke 9, 10, dan 11 ini ntar itu kalian biarin aja ya. Nah, di sini kan anggap tadi gua udah bikin jiji tipis kan ya. Anggap aja udah ya, dari bit ke 1 sampai titik bit ini 6 ini udah ada jiji tipisnya. Nah, kalau udah di sini tinggal kalian salin aja kayak gini guys. Nah, terus tinggal kalian ganti dengan foto ketiga kalian. Nah, oke guys, di sini gua udah ini ya ganti dengan foto yang ketiga ya. Nah, kayak gini. Nah, di sini buat style jijinya itu cukup kayak gini doang guys. Nah, di sini gua langsung aja penerapan efeknya guys. Sebelum penerapan efek ya, di sini gua bakal naruh animasi transisi dulu. Buat transisi putih ini yang di bit pertama ataupun di foto 1 dan foto 2 ini, di sini gua bakal milih transisi sesuai selera ya. Kalau kalian mau pakai settingan selera kalian ya silakan ya. Tapi di sini berhubung ini rada lemot buat wifi-nya, di sini gua mau benerin jaringan dulu. Nah, oke guys, di sini buat transisi pertama gua bakal milih di menu kamera, dan di sini gua pakai yang sering-sering dipakai sama orang aja sih, yang tarik keluar ya. Nah, yang ini. Nah, baut durasi di sini kan pakai di 0,9 aja.
kalau kalian mau ikutin gua. Dan checklist saja. Nah, terus buat efek di sini bakal gua pakai efek yang sekiranya yang normal-normal aja ya. Dan mudah dipahami untuk kaum pemula-pemula ya. Nah, di sini bakal gua taruh efek cermin dulu yang ada di menu lensa. Nah, terus di sini tinggal kalian pasin aja dari bit yang ke ke bit 2 dan bit 3, lalu kalian pilih objek, lalu pilih yang semua video. Nah, lanjut kalian salin aja dan kita ganti dengan efek yang namanya efek kabur miring. Lalu checklist aja. Nah, kalau udah di sini tinggal tambahin keyframe di awal. Lalu kalian setting aja buat putarnya 100 ya. Lalu kalian checklist. Nah, di sini tinggal kalian tarik aja lebihin ya. Sampai di tengah-tengah di antara keyframe 3 dan 4, kalian tambahin keyframe, lalu buat putarnya kalian bikin 0. Bentar, putarnya di ini aja guys, di 17 ya. Dan buat kaburnya itu 0. Lalu kalian checklist saja. Nah, di sini buat grafiknya kalian pakai grafik yang kuadrat keluar. Nah, checklist. Lanjut kalian salin aja buat efek cerminnya ini. Lanjut kalian tempel di bit yang ke 4 dan ke 5 ya, kayak gini. Lanjut kalian efek kabur miringnya kalian salin juga kayak gini. Dia tempel di depannya di bit keempat. Nah, hasilnya kayak gini guys tuh ya. Tuh semut dia. Nah, terus di sini di bit yang ke-6 ya kalian tambahin efek video, lalu kalian cari efek ritme layar. Checklist saja. Lanjut kalian tempel taruh di bit yang ke-5 dan tarik sampai bit yang ke-6. Jadi 3 bit ya buat panjangnya ini. Terus di sini buat objek pilih yang semua video, checklist. Nah, kalau di sini tinggal kalian setting aja kayak gini guys. Kalian tambahin keyframe di awal, buat kecepatannya kalian bikin di 20 aja, buat intensitas itu 0, dan buat yang settingan bawah ini guys kalian bikin 0 juga, checklist. Nah, kalau udah di sini tinggal kalian tambahin keyframe juga buat di air effect, lalu kalian pergi ke bit yang ke-6 tambahin keyframe, buat kecepatan kalian naikin di 70 ya. Lanjut intensitas bikin 100 aja dan checklist guys. Nah, kalau udah di sini tinggal kalian taruhin grafik buat sisi kirinya itu kalian masukin yang kuadrat masuk, sisi kanannya ini kalian terapin yang kuadrat keluar dan checklist. Nah, oke guys, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian pilih efek video lagi dan kata masukin buat efek guncang ya. Nah, yang ini dan checklist aja. Nah, lanjut kita perpendek sampai di tengah-tengah kayak gini ya. Nah, dari bit yang ke-6 sampai tengah-tengah kayak gini guys. Nah, kalau udah jadi panjangnya itu nggak mentok sampai ke bit ke-7 ya, tapi di tengah-tengahnya gini. Tapi jangan di tengah-tengah, ini kan di tengah-tengah, tapi jangan di tengah-tengah kayak ini tuh ya. Seperempatnya. Nah, gitu. Terus pilih objek yang semua video, checklist, lalu kita tambahin keyframe dan kita bikin buat kecepatannya itu 100, intensitasnya itu 50 aja. Lalu buat yang di akhir tambahin keyframe dan buat intensitas itu bikin 0 aja. Oh, jangan. Ini buat kecepatan juga bikin 0 dan checklist. Lalu kalian pilih grafik, buat grafiknya kalian masukin yang kuadrat keluar dan checklist ya. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya buat ritme layarnya kalian salin dan kita ganti dengan efek yang namanya kabur miring dan checklist. Lalu di sini tinggal kalian perpendek dari bit yang ke-6 dan sampai ke titik bit. Nah, jadi sama panjang kayak di efek guncang ya buat efek kabur miringnya. Lalu kata ini aja, tambahin keyframe di awal dan buat putarnya bikin 100, putarnya bikin 100. Nah, kalau udah di sini buat yang di air effect kalian bikin di kaburnya 0 dan buat putarnya itu 30 aja. Checklist. Lalu kalian masukin buat grafiknya itu yang kuadrat keluar juga, guys. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya kasih efek lagi buat efek kabur miring lagi guys, dan kita sesuaikan aja dulu buat ininya di 50 buat kaburnya dan buat putarnya ini di 25 checklist. Lalu di sini tinggal kalian perpendek aja kayak gini dan kita terapin di lurusan ataupun di depannya bit yang ke-7 dan kita bikin efeknya sependek mungkin. Bentar, kita pilih objek dulu ya. Buat objeknya itu yang semua video. BTW di sini tadi buat efek kabur miringnya di semua video ya. Udah. Bentar, ini juga efek guncang. Oh, udah. Nah, terus di sini buat efek kabur miring di depannya bit yang ke-7 tinggal kalian salin dan tempel di bit yang ke-8. Nah, kalau udah di sini, oh ya di sini tinggal kita masukin efek riak ya.
Nah ini checklist aja. Nah kalau udah tinggal kita pasin sampai ke bit yang ke 11 ya. Ingat ya, gua ngitungnya dari sini nih, dari ini bit pertama, bukannya ini yang bit pertamanya, tapi ini ya. Nah kalau udah di sini tinggal kita tarik aja kayak gini. Nah terus kita pilih objek semua video. Jadi buat bagian kirinya ini jangan dipasin di bit yang ke 9 tapi dilebihin. Nah kalau udah tinggal tambahin keyframe aja di awal efek kayak gini. Lalu kalian setting pertajam 0, kaburnya juga 0, ukurannya 0, kecepatannya 0, intensitas 0, dan buat putarnya itu juga 0 guys. Dan tinggal kalian checklist aja. Lalu kalian tambahin keyframe di lurusan bit yang ke 9, di tengah-tengah di antara bit 9 dan 10 kayak gini. Lalu di lurusan bit yang ke-10 lanjut ke di antara bit yang ke-10 dan 11 dan di bit yang ke-11 nya. Nah kalau udah di keyframe lurusan bit yang ke-9 itu kalian buat intensitasnya bikin 100 checklist. Lanjut ke keyframe lurusan titik bit yang ke-10 nya buat intensitas itu bikin 100. Lanjut ke keyframe lurusan titik bit yang ke-11 ataupun di air efek itu buat intensitasnya itu bikin 0 checklist. Lanjut di sini kita masukin grafik. Buat grafik pertama kan masukin yang kuadrat masuk, buat bagian yang kedua itu yang kuadrat keluar, bagian yang ketiga kuadrat masuk, bagian yang keempat itu kuadrat keluar, bagian yang kelima itu kuadrat masuk. Checklist. Nah, kalau kalian merasa kurang kayak gitu itu tinggal ini ya. Apa sih ini memantulnya gitu loh. Nah itu kalian salin 2 efek aja ya. Nah kalau udah di sini tinggal kalian salin lagi dan kita ganti dengan efek kabur miring lagi dan checklist. Nah kalau udah di sini tinggal kita pilih objek dulu semua video checklist dan kita setting di 0 semua ya gini dan checklist aja. Nah kalau udah di sini tinggal tambahin keyframe di awal di lurusan bit yang ke ininya yang ke 9 kita ambil keyframe yang di tengah kita pasin kayak gini guys. Nah kayak ini ya kita pasin biar gerakannya tuh sama guys. Nah kayak gini. Nah kalau udah di sini lanjut ke keyframe yang lurusan bit yang ke 9 kan bikin kaburnya 100 putarnya itu 50. Keyframe yang di tengah itu kaburnya biarin putarnya bikin 100. Lanjut di sini kaburnya bikin 100 putarnya bikin 50. 50. Terlanjut ke keyframe selanjutnya anjing. Putarnya bikin 100 kaburnya biarin. Nah kayak gini guys ya. Jadi settingannya tuh kayak gini ya. Ini awal ini 0, ini 150, 0, 100, 150, 0, 100, 150. Lanjut kita masukin aja buat grafiknya. Buat grafiknya itu sama yang kuadrat masuk dulu buat bagian pertama, bagian kedua itu kuadrat keluar, bagian yang ketiga kuadrat masuk, bagian yang keempat itu kuadrat keluar, bagian yang kelima ataupun yang terakhir itu kuadrat masuk dan checklist aja. Nah di sini buat efek yang saya gunakan itu cuma kayak gini doang guys ya. Jadi hasilnya tuh kayak gini. Di sini kita kasih zoom out dulu di sini di bit yang di bit pertama di foto yang pertama ya kita bahasnya. Dan terus di akhir foto yang pertama kita kasih keyframe juga kayak gini. Lanjut kita kasih keyframe di tengah dan tinggal kalian zoom aja kayak gini. Lanjut kita masukin aja buat grafik itu yang kuadrat keluar dan kuadrat masuk dan checklist. Nah jadi hasilnya kayak gini guys. Nah jadi gitu ya. Di sini tuh sebenarnya ngebug, kalau nggak ngebug hasilnya tuh kayak gini nih. Nah gitu ya. Di sini ya buat zoom outnya ini ya, zoom out yang ini nih. Bentar ini buat efeknya ini bagusnya kasih efek cermin ya. Bentar di sini objeknya overlay aja dulu. Kayaknya kayak zoom outnya tuh terganggu kalau kita pilih ini apa namanya yang semua objek ya. Jadi coba yang overlay doang. Nah gitu guys. Nah kalau kalian pengen kerasa banget buat zoom outnya, itu tuh caranya gampang ya. Itu pas kalian ngezoom fotonya yang pertama tadi, itu tinggal kalian zoom sebanyak itu sekiranya bentar. Sekiranya buat di menu dasar itu sekiranya itu segini guys.
Wih, bentar ya. Di 100. Nah, di 140 ya kalau kalian pengen kerasa banget ya. Jadi gitu, guys. Nah, jadi gitu guys ya. Terus di sini tuh buat penerapan efek di foto yang ketiga itu sama aja kayak yang di foto yang kedua. Dan di sini kita tinggal buat transisinya di foto 2 dan 3-nya ini. Itu tinggal kita masukin aja buat mentahan garis putih mentahan transisi putih yang udah gue sediain di pin komentar. Nah, oke guys, di sini buat mentahannya tuh yang ini tinggal kita zoom aja sampai memenuhi layar. Nah, terus kita pilih kecepatan, kita atur berkecepatannya itu di 2,2 sekon guys. Nah, lalu checklist saja. Lalu di sini tinggal kita pas kursornya tuh di transisi foto 2 dan foto 3, tinggal kita geser aja kayak gini sampai putih-putihnya itu menutupi layar kayak gini. Lanjut geser aja kayak gini. Lalu kita pencet overlay-nya, pilih pemotongan, kunci chroma dan kita atur putarannya itu ya, lingkarannya itu ke hijau-hijau dan buat intensitas kita bikin 100 checklist. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya ya, kita pilih transisi tadi dan kita terapin ke semua. Nah, kayak gini. Jadi hasilnya gini tuh ya. Nah, jadi kalau penerapan efeknya di foto yang ketiga itu tinggal kalian samain aja kayak yang foto kedua ini ya guys ya. Nah, buat ini awalan intronya ini bisa kalian kreasikan sendirilah dan berkalorinya sendiri aja lah ya, soalnya ini nggak penting bagi gue, itu nggak penting. Nah, jadi oke guys, cukup sekian aja buat tutorial hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nonton dan terutama buat abangnya yang udah request ya guys buat Son Cinta Segitiga. Nah, oke guys, di sini gue ucapin thank you banget buat kalian yang udah ngeluangin waktunya buat nonton video gue dan kalian berinteraksi dengan cara komen, ninggalin jejak dan like, dan kalian ingin ataupun sempat nge-share video-video gua ya guys ya. Nah, oke guys, di sini gua SAR izin pamit, sampai jumpa di next konten and bye bye.